Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424. Dan kali ini di game Doomsday apa namanya ya? Last Battle ya. Doomsday Last Survivor. Kita akan membuat yang namanya auto farming, karena setahu aku di game ini nggak ada yang namanya verification seperti game Rise of Kingdom. Jadi kalau di sini kalian buat auto farming, 24 jam kalian bisa auto farming di game ini. Nah, buat bikin auto farming ini kita memerlukan aplikasi yang namanya Macro Refi, teman-teman. Nah, ini dia ya nama aplikasinya. Sebelumnya kalian harus install dulu di Play Store kalian. Jadi sekarang aku akan memberitahu ya secara dasarnya aja gimana cara menginstal Macro Refi di Play Store. Pertama kita buka Play Store dulu, teman-teman. Kemudian kalian cari di sini yang namanya Macro Refi. Kemudian kalian download di sini ya. Di sini aku udah download. Dan setelah muncul, pastinya pertama-tama itu dia akan muncul seperti ini ya. Waktu pertama itu akan muncul setup wizard. Pastinya muncul begini, teman-teman. Nah, di sini yang kalian pilih apa? Sekali lagi aku kasih tahu sebelumnya, Macro Refi ini bisa digunakan buat di Android, di handphone beneran ataupun di emulator. Jadi di sini kalau kamu menggunakan Android atau handphone beneran, kamu pilih real phone ya. Tetapi kalau kamu menggunakan emulator, kamu pilih sebelah kanan emulator. Dan kalau kalian pakai yang namanya cloud atau virtual Android, itu kalian harus pilih namanya real phone ya. Di sini tinggal jawab aja ya. Apabila kamu menggunakan Xiaomi atau Poco, kamu jawab yes. Kalau nggak menggunakan kedua handphone ini, kamu jawab no. Karena aku pakai emulator, jadi aku pilih emulator. Dan di sini aku menggunakan emulatornya LD Player. Memang kalau buat Macro Refi yang enak dipakai adalah LD Player. Jadi di sini aku pilih LD Player. Kemudian kamu ikutin aja di sini. Kalau misalnya masih off, kamu klik supaya bisa ngerubah aksesnya ya. Tapi di sini misalnya nih non aktif, kamu harus aktifkan terlebih dahulu. Kalau aku sih sudah aktif di sini ya, karena sudah aku pakai sebelumnya. Kemudian next, kalian harus cari seperti ini ya. Ini off, kita klik lagi di sini. Nah, setelah on kayak gini, kalian pilih next. Dan di sini pilih next lagi. Dan prosesnya selesai, teman-teman. Sekarang kita di sini mau memberikan tutorial bagaimana caranya membuat auto farming di game Doomsday Last Survivor. Jadi kita reload dulu di sini ya, karena tadi kita kelamaan keluar. Kita akan masuk ke menu Macro Refi lagi, teman-teman. Dan di sini kalian pilih pertama-tama gambar tambah di sini ya. Kita pilih home, kemudian kita pilih gambar tambah. Kemudian kalian kasih nama makro kalian apa atau nama botnya. Kita bilang aja bot Doomsday ya. Ini bebas namanya. Kemudian pilih landscape. Kemudian yang ini nggak usah diotak-atik. Choose application dulu nih. Kita pilih ini dulu. Kemudian pilih aplikasinya ya, Doomsday Last Survivor. Kemudian pilih save. Maka dia akan muncul ya, ini yang tadi kita buat. Yang aku buat ini ya, yang baru aku buat tadi. Yang ini yang sudah pernah aku buat. Kita pakai yang di bawahnya ini. Kemudian kalian pilih edit mode. Maka akan muncul nih di sebelah kiri atas gambar panah ke kanan, teman-teman. Kita buka dulu aplikasi gamenya. Kemudian di dalam gamenya ini kita akan menyetel supaya dia bisa farming otomatis. Jadi kita akan buat fungsinya. Pertama-tama kita tarik nih ke kanan nih gambar panahnya, agar muncul menu di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri maksud aku ya. Di sebelah kiri kita bisa dilihat di sini ada home, ada F ini ya. F ini function. Kalau home ini aplikasi yang akan jalan dari mana aja. Jadi ini adalah urutan botnya yang akan jalan dari mana aja ya, makronya. Kalau di sini adalah yang di F ini fungsinya. Jadi ini fungsi yang apa yang bisa kalian lakukan di game ini. Karena kita mau buat fungsi farming, jadi kita pertama-tama buka fungsi dan kita akan bikin fungsi farming ya. Klik ini, kemudian klik yang di kiri bawah ini ya. Gini sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghilangkan layar ini dan melihat gamenya lagi, menunya tinggal dipencet lagi sekali ya, supaya kebuka. Kita munculkan lagi di sini. Kita pilih yang function di sini nih, function. Dan di function ini kita kan sudah buat nih ya. Kita kasih nama
Namanya adalah farming teman-teman, auto farming. Kita kasih nama ya. Oke, kita back. Ini nggak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Nggak boleh ada spasi, auto farming. Nah ini ya. Kalau kita back akan muncul di sini namanya auto farming function. Kalau kita klik akan masuk ke dalam menu dari auto farming. Di sini kita pilih tanda plus di sini ya. Kemudian kita pilih action group loop. Nah ini kita pilih nih. Kalau kita back, ini akan menjadi satu folder grup ya. Kalau kita buka di sini, ini bisa kita kasih nama di sebelah kanan atas ini. Kita kasih nama, kalau ini nggak masalah ya, spasi ya. Grup farming. Dan di sini kalian bisa atur mau infinity loop, maksudnya ini begini ya, berulang-ulang kali, atau mau cuma sekali aja di sini. Ini juga bisa diatur mau berapa kali, 10 kali, apakah 90 kali, ini terserah ya. Kita sebagai percobaan 1 kali aja. Oke, kita masuk di dalam foldernya grup farming. Dan di sini fungsi yang pertama kita buat adalah fungsi di tanda plus ini ya, kita klik nih buat menambahkan tugas nih. Kita pilih yang image text color detection. Kita pilih yang ini teman-teman. Dan di sini kita kasih nama, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari tombol find untuk bisa menemukan sumber daya. Jadi kita kasih nama tombol kaca pembesar aja ya supaya kalian paham. Dan di sini kita bisa lihat ya. Kita back dulu nih. Supaya kita tahu di mana lokasinya dari fungsi ini, kita tahan sampai dia tersorot teman-teman. Kemudian kalian pilih gambar yang sebelah kiri bawah ini, yang kayak gambar Android. Fungsinya apa? Supaya dimunculkan di layar. Sekarang kita tarik ke kiri supaya kelihatan nih ya, kotak ini nih. Ini adalah di mana ruang kita akan mengkliknya. Jadi otomatis ya, otomatis mengklik mencari posisinya. Kita arahkan ke kaca pembesar ini. Karena sebelumnya kalian harus tahu buat mencari farming, pertama-tama kita klik ini ya. Kemudian kita klik field misalnya. Kemudian kita klik cari. Dan kita harus klik ini lagi. Dan kita pilih kumpulkan. Kita pilih squad kita kan. Dan oleh karena itu kalian harus menarik kotak ini ke arah kaca pembesarnya teman-teman. Seginilah kira-kira ya. Supaya lebih aman kita bisa paskan supaya dia sebesar dari lingkaran ini. Kemudian langkah kedua kita klik tengahnya. Dan di sini kita pilih tambahkan gambar ya yang di sebelah kiri ini. Dan sekarang kita di sini harus membuat sorotan. Nah ini kebetulan kotaknya ada di sebelah kanan nih. Kadang-kadang suka random kotaknya, jadi kalian harus cari. Yang kedua ini adalah verifikasi keduanya ya. Harus lebih kecil dari kotak yang pertama. Jadi kalau tadi kotak pertama kan segede kaca pembesar, kita ambil bagian pentingnya aja yang sebesar ini aja ya, gagangnya ini. Nah kemudian kalian klik tengahnya. Dan kalian beri nama di sini ya, gambarnya apa. Kita kasih nama tombol pencarian ikon. Nah kita save. Nanti dia akan berfungsi untuk mengklik tombolnya teman-teman. Kita kasih action di sini. Actionnya adalah mengklik yang paling mirip. Oke. Dan ini kalian mau klik berapa kali nih? 1 kali atau 2 kali? Di sini kita cukup 1 kali teman-teman ya. Dan kita sekarang balik lagi ke menu. Kita tarik. Kita balik ke function. Biasakan kalau kita membuat fungsi seperti ini, kita harus tambahkan yang namanya wait ya. Dan kita kasih weightnya ini kisaran, ini di sini pakainya milisecond. Jadi kalau 1 detik itu sama dengan 1000 teman-teman. Jadi di sini aku mau 2 detik jadinya 2000. Fungsinya apa weight ini? Agar tidak bentrok ya teman-teman. Jalannya itu nggak terlalu kecepatan. Jadi sebelum kita melaksanakan fungsi dia akan menunggu 2 detik. Karena kita tahu kadang-kadang kan ada nge-lag-nya gitu ya, ada macet-macetnya gitu. Jadi supaya bisa kita menghalau macetnya, kita harus gunakan wait ini di antara fungsi-fungsi yang kita berikan. Ini caranya kita bisa copy ya. Kalau misalnya kita malas bikin lagi, kita copy, kita tahan dulu, kita pilih yang copy ini ya. Kemudian kita pilih yang gambar kotak merah ini, paste ya bahasanya. Tulisannya kan paste, bacanya paste ya. Sekarang ini fungsinya adalah mengklik kaca pembesarnya. Gimana caranya kita ngetes? Kita bisa pakai running yang di sebelah kiri nih, yang gambarnya play ini ya. 1, 2, nah dia akan mengklik tombol cari teman-teman.
Sekarang setelah selesai tombol cari, kita tambahkan lagi fungsinya image detection ini. Dan kita akan bilang ini fungsinya adalah untuk mengklik sawah. Mengklik sawah di menu. Oke, sekarang kita back. Kita pilih ini mengklik sawah di menu. Kita pilih gambar Android ini ya. Kita singkirkan ke kiri. Langkah kedua adalah karena kita pertama-tama mau mencari makanan yang tomat ini, kita arahkan ke field di sini. Nah, segini aja ya. Kemudian kita tahan, kita klik tengahnya, kemudian kita lakukan langkah sebelumnya yang gambar tambah plus ini digambar. Kemudian di sini kalian salah pencet ya. Kemudian di sini kalian arahkan gambar pencariannya ke tempat yang lebih kecil dari kotak sebelumnya. Jadi kita ambil segini aja nih ya, agar tomatnya ketangkep nih. Kita kasih nama logo tomat di menu. Oke, kemudian save. Ini adalah fungsi keduanya teman-teman. Sekarang kita ulangin lagi dari awal. Kita back ini, kita lakukan langkah sebelumnya, kita play di sini ya. Sebagai percobaan teman-teman. Kita pilih function dulu nih sebelumnya. Salah karena kita masih menyorot ini. Harusnya kita lepas dulu sorotnya. Oke, sekarang kita play di sini teman-teman. 1, 2, dia akan mengklik search, kemudian dia akan mengklik fill. Nah, gitu ya. Mengklik gambar tomat. Sekarang kita tambah lagi fungsinya. Wait, ini kita copy, kita paste lagi. Sekarang kita bikin yang buat mencari gambar lagi teman-teman. Oke, sekarang kita kasih nama di sini. Fungsi berikutnya adalah apa ya? Mengklik tombol cari ya. Sebelumnya kalau untuk tambah 1, 2, 3 ini bisa ditambahkan manual aja ya. Karena dia akan terus-terusan kan levelnya. Jadi misalnya level 2, kita mau mengklik tombol cari dulu teman-teman. Jadi kita balik ke menu. Kita pilih function tadi nih. Kita tulis namanya klik tombol cari ya. Klik tombol cari. Kemudian kalian back. Kalian sorot ini, kemudian pilih gambar Android lagi. Di klik tombol cari ini kita arahkan ke arah kotaknya ini, ke arah tombol cari. Klik tengahnya, lakukan langkah sebelumnya. Kemudian arahkan gambarnya tadi, pencarian gambarnya ke tombol cari yang lebih kecil teman-teman. Kita cari di carinya ini ya. Cari icon, kita kasih nama. Oke, kemudian kita back. Kita lihat lagi fungsi ini teman-teman, apakah berjalan dengan normal. Di fungsi ini kita hapus nih sorotannya. Kita play. Mengklik tombol search, kemudian field, kemudian cari. Oke ya, ini jalan ya, dia sampai mencari ke arah sawah teman-teman, ke arah kebun tomat. Oke, sekarang berarti kita tinggal mengklik bagian tomatnya ini teman-teman. Dia harus mencari ke arah tomat ini. Berarti fungsi berikutnya kita bikin yang baru ya. Kita copy lagi weightnya, kita paste. Kemudian kita pilih tanda plus, kita pilih image lagi. Dan di sini fungsi berikutnya adalah mencari sawah teman-teman. Kita bikin namanya mencari sawah. Ini namanya bebas ya, kalian mau kasih nama apa ini terserah kalian. Back, kita sorot dulu. Kita pilih yang sebelah kiri bawah ini, Android ini. Dan kita arahkan ke arah sawah teman-teman, supaya dia bisa mencari sawah ya. Kita arahkan ke tengah sawah ini. Oke, kita arahkan ke sawah nih ya, di sini. Kemudian kita klik tengahnya. Lakukan hal yang sama, klik tanda plus di sini. Dan kita cari sorotan yang lebih kecil daripada sebelumnya teman-teman ya. Kita klik tengah, kita kasih nama. Ini loh sawah. Ini bebas ya. Oke. Dan kita back nih ya. Sekarang kita berarti setelah ngeklik sawah, berikutnya adalah pilih kumpulkan. Tetapi kumpulkan tuh kadang-kadang berpindah-pindah nggak sih? Bisa ke kiri, bisa ke kanan kan ya. Kita back lagi, kita pilih function. Kita hapus sorotan ini, kita klik tanda tambah lagi, kita pilih wait. Ini harusnya aku copy aja tadi ya. 2000 detik. Kemudian kita pilih tambah lagi, kita pilih image detection. Dan sekarang kita kasih nama klik kumpulkan. Kita harus klik kumpulkan setelah mengklik sawah ya.
Kita back, kita sorot lagi, klik kumpulkan, dan sekarang kita pilih gambar Android ini di kiri bawah. Oke, jadi kumpulkan itu dia bisa bergeser ke kiri dan ke kanan teman-teman. Nah, ini jadinya kita harus sorotnya nih sepanjang kiri dan kanan teman-teman ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi dia di kiri, bisa jadi di kanan kan. Tetapi yang kita mau ambil adalah gambar kumpulkan. Jadi di sini kita kasih yang bawah ini kayak sebelumnya. Kita cari tombol kumpulkannya sebagai objek yang harus kita klik ya. Kumpulkan. Kita kasih nama kumpulkan icon. Save. Dan kita lihat di sini sekarang ada sedikit perubahan karena tombol kumpulkan ini bisa pindah ke kiri dan ke kanan. Kita ke bawah, yang tadinya fix nih menjadi dinamik. Kalau dinamik ini dia bisa pindah-pindah. Kalau fix ini selalu di tempat yang sama. Kita pilih dinamik teman-teman. Dan sekarang kita back. Kita buka lagi menunya di fungsi. Oke, kita hapus sorotannya. Berikutnya setelah kita klik kumpulkan, oh ini kita hapus dulu ya. Misalnya itu menghalangi layar kamu, gambar kotak itu, kamu bisa klik gambar mata ini, dicoret supaya hilang teman-teman. Nah, habis pilih kumpulkan, kita berikutnya akan pilih buat squad nih ya. Sebelum buat squad kita harus pilih gambar plus ini dulu, baru buat squad. Nah, ini kita balik lagi ke sini teman-teman. Kita copy weight-nya ini, kita paste. Berikutnya kita pilih klik tanda plus nih ya, tambah pasukan lah, kita kasih nama. Tambah pasukan. Oke, kita back, kita kasih dia supaya kelihatan di sini. Kita klik gambar menu ini ya. Wah, ini kalau misalnya di sini layarnya nggak kelihatan teman-teman, nanti aku akan munculkan ya. Kita pilih yang gambar ini teman-teman. Nah, ini akan muncul dia ya di sebelah kanan ini. Kalau kita lihat ini, kita back. Nah, dia akan muncul kotaknya kalau kita pilih yang fungsi tadi tuh. Oh, kenapa nggak muncul? Karena kita lupa menghapus gambar coretan mata ini. Oke, kita pilih gambar yang ini ya, supaya dia nanti mengklik gambar plus ini sebelumnya. Dan ini sebagai indikator buat squad berikutnya. Kita klik tengah, kita pilih tanda plus ini. Kita arahkan ke logo plusnya di sini ya, yang lebih kecil lagi teman-teman. Supaya dia nggak ngawur ngekliknya. Oke, udah pas nih. Kita kasih nama tambah ya, tambah icon. Save. Dan kemudian kita akan pilih back di sini ya. Oh, belum selesai, kita pilih menu lagi tadi. Ditambah ini ada sedikit perbedaan. Kita kasih dia timeout. Nah, ini timeout adalah waktu berapa lama harus nunggu buat bisa mengklik itu, atau pencariannya berapa lama. Di sini kita kasih -1. Kenapa? Karena supaya nanti dia begitu penuh farmingnya, dia akan mencari tanda plus lagi, tetapi akan menunggu sampai farmingnya ada yang selesai. Ini kalian pas nanti gunakan baru paham fungsinya seperti apa ya. Kita copy lagi nih weight-nya, kita paste. Kemudian kita pilih tambah plus lagi di sini, tanda plus, kemudian image. Kita pilih buat squad di sini ya sekarang ya. Karena kita harus ngeklik buat squad. Oke, kita pilih back. Dan sekarang kita sorot lagi di sini supaya kelihatan. Sekarang kita pilih buat squad yang kita cari. Kita klik tengahnya, kita klik tanda plus, kita arahkan ke tanda buat ini ya. Bebas di mana, yang jelas harus lebih kecil daripada tanda yang besar tadi. Kita kasih nama buat icon. Save. Oke, sekarang kita kembali back di sini. Kita akan hilangkan dulu ya. Setelah buat squad, kita akan buat menu selanjutnya, yaitu berbaris teman-teman. Kita masuk ke menu lagi, kita copy yang weight-nya, kita paste lagi. Satu lagi teman-teman, kita harus buat yang namanya di sini berbaris. Berbaris, klik. Kita back. Kita klik ini ya teman-teman. Kemudian kita munculkan di sini di peta, kita hapus tanda penghilangnya ini. Dan kita arahkan ke berbaris. Ke berbaris ini ya.
Kita klik yang tengah, kita pilih tanda plus di sini, kita arahkan ke tempat yang lebih kecil. Ke sini ya. Kita pilih berbaris icon. Kita save teman-teman. Kita back. Kita lihat di sini ya di menu function ini. Setelah kita berbaris pasti prajuritnya akan jalan kan? Berarti sampai di sini menunya nih teman-teman. Kita back lagi. Ini di grup farming akan ada fungsinya sebanyak ini ya. Seperti ini kira-kira. Dan ini baru ke satu jenis farmingan yaitu tomat. Tapi nggak apa-apa, jadinya dia akan mencari tomat terus nih ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja, kita back auto farming. Sekarang kita masuk ke menu gambar rumah ini teman-teman. Kita pilih tanda tambah. Kita pilih call function dan kita select function di sini, kita pilih yang auto farming tadi. Oke. Dan di sini kalian bisa atur apakah dia mau infinity, apakah dia mau repeatnya satu kali aja. Sebenarnya di dalam sini sendiri pun kita sudah bikin ya di grouping ini. Jadi salah satu aja yang mau dibikin buat repeatnya, jangan semuanya. Repeat itu adalah pengulangan ya. Mau berapa kali diulang. Di sini aku akan bikin dia pengulangannya itu sebanyak infinity ya. Kalau misalnya infinity kalian bisa pilih infinity loop di sini. Kita back. Sekarang di sini fungsinya adalah memanggil. Ini urutan pemanggilan teman-teman. Nanti kalau ada fungsi berikutnya misalnya buat farming kayu, kalian buat lagi di bawahnya dan dia akan memanggil di urutan kedua, begitu ya. Dan di sini sudah jadi nih, kita pilih save. Udah kita save, kita hapus di sini ya. Kalau mau ngetes, tinggal yang gambar ini aja nih, gambar play ini. Tapi di sini kita mau langsung tes aja. Save dan exit. Kita hilangin ini dulu ya, kita kembalikan seperti semula. Kita buka macro Redify, kita pilih sekarang play mode. Nah, play mode menunya akan seperti ini ya. Di play mode ini kita klik, kita pilih play. Dan dia akan menjalankan fungsi yang kita minta teman-teman. Dia akan ngeklik field, kemudian pilih cari, kemudian pilih ininya, sawahnya, kemudian pilih kumpulkan dan buat squad. Oke, buat squad. Dan dia akan mengirimkan farmingan ya. Karena ini lebih dari sekali repeatnya, infinity, dia akan mencari sawah lagi di sini. Karena fungsinya aku baru buat sawah aja ya. Dia akan mencari lagi. Kumpulkan. Klik tanda plus buat squad. Dan berbaris lagi. Dan di sini cuma ada 2 pekerja ya. Jadi begitu dia mencari lagi, dia dapat sawah. Tapi pas nanti dia kumpulkan buat squad ini, dia tidak akan mengirimkan lagi. Tetapi ketika farmingannya ada yang pulang, dia akan mengirimkan kembali ya. Kita bisa kasih contoh nih begini teman-teman. Kita ini pulangkan ya. Ini kita buat seolah-olah dia mencari seperti tadi nih. Seperti tadi nih. Kita pulangkan. Jadi begitu ada farmingan yang pulang, dia akan mengirimkan farmingan lagi teman-teman. Nah, begitu dia pulang nih, dia akan kirimkan squad lagi teman-teman. Jadi kalian bisa farming terus menerus. Oke, jadi seperti itu ya. Tutorial dari aku gimana caranya buat auto farming di game Doomsday Last Survivor. Berikutnya aku akan buat cara squadnya supaya otomatis, cara ngebunuh zombinya supaya otomatis, dan fungsi-fungsi lainnya yang berguna di game ini, serta ngebuat templatenya yang lebih bagus daripada ini ya. Oke, kalau kalian ingin cari tutorial cara bermain Doomsday, kalian bisa buka playlist aku, dan di situ kalian bisa pilih Doomsday Last Survivor. Di situ aku udah buat ya beberapa tutorial cara bermain game Doomsday yang mungkin bisa ngebantu kalian selama bermain game ini. Dan juga kalau kalian ingin dukung channel saya Dompet, caranya mudah sekali. Kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel saya Dompet dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan juga kamu bisa bantu follow IG aku yang ada di atas sini, like video ini dan share ke sosmed kalian. Aku ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bantu channel ini dengan subscribe, like dan komen, serta share ke akun medsos kalian. Terima kasih.